Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Darmanunanung, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mas Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya saya bisa mewawancarai Bapak. Perkenalkan Bapak, saya Bu Nuning dari SMP Negeri 12. Saat ini itu saya sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak Bapak Angkatan 9, di mana salah satu tugasnya adalah mewawancarai pimpinan kepala sekolah baik SMP, SD, atau SMA terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama Bapak, terkait dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Ini kan sudah lama Bapak dan pasti menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya mengambil suatu keputusan Bapak, seperti itu. Lalu Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada hal-hal di mana keputusan itu menyangkut dua kepentingan, di mana kepentingannya itu sama-sama sulit untuk ditentukan. Kepentingannya itu Bapak punya andil yang besar bagi prospek ke depan, baik di sekolah atau mungkin dalam memutuskan suatu permasalahan anak, yang dimana permasalahan itu kayak benar lawan benar gitu Pak. Kalau saya ambil keputusan ini nanti dampaknya seperti ini, kalau seperti ini nanti dampaknya seperti ini. Nah, bagaimana Bapak? Ya. Pertimbangan jenengan. Kebetulan saya punya prinsip bahwa dalam satu organisasi itu apabila mengalami keberhasilan, itu berarti keberhasilan kita bersama. Begitu pula kalau itu ada kegagalan, berarti kegagalan kita bersama. Nah, untuk mencapai itu, sekecil apapun yang akan kita putuskan, maka saya terbiasa untuk membicarakan dengan teman-teman. Karena lembaga ini itu harus kita openi bareng-bareng. Jadi ketika kita akan mengambil keputusan dan teman-teman sudah sepakat dengan keputusan tersebut, maka tidak boleh gerundel. Silakan berdebat ketika akan mengambil keputusan. Tapi kalau sudah Final. keputusan ya ayo. Kalau nanti berhasil ya berarti berhasilan bersama. Nek gagal ya berarti kegagalan bersama. Nah, untuk itu kan ada waktu untuk evaluasi ya. Evaluasi terhadap keputusan tersebut. Jadi kalau misalnya berhasil ya tetap kita evaluasi. Berhasilnya seberapa sih? Oh, mestinya ini bisa begini. Nah, itu kan termasuk evaluasi juga. Atau gagal. Kenapa kok gagal? Kan kita evaluasi juga. Nah, dengan cara itu saya berharap itu menjadi kebiasaan yang positif di lembaga yang saya pimpin. Kalau enggak nanti kita seperti tangan besi diputusno dhewe, sembarang diputusno dhewe. Nah, sehingga nanti kalau gagal dikeploki kure syukur gitu. Tapi kalau itu kita bicara bersama-sama, enggak ada yang ya wong keputusannya gini ya wes kita evaluasi lagi gitu. Jadi mungkin kemarin keputusan kita salah. Ya kita. Lah dari sisi keimanan
dari sisi keimanan itu kan kalau keputusan kita itu baik, tepat kan kita dapat pahala. Kalau enggak kan kita kan enggak dapat dosa. Betul. Jadi motivasi-motivasi itu yang biasanya saya gunakan untuk mengajak teman-teman untuk berani mengambil keputusan. Dan ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini sesuai dengan teori-teori yang pernah kita pelajari, ya. Nah, termasuk misalnya keputusan-keputusan kecil, misalnya ketika person, maka itu juga kita ajak dialog supaya tidak menjadi sesuatu yang kurang di belakang hari. Begitu, Bu. Oke, berarti Bapak mengutamakan dialog dengan teman-teman, dengan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan suatu permasalahan. Kalau memang nanti keputusannya sudah final, ya sudah itu kita jalankan, ditambah nanti ada evaluasi seperti itu, nggih Bapak. Kemudian Bapak, pernah nggak Pak dalam karirnya jenengan itu ada satu permasalahan yang sulit untuk diputuskan? Kalau sulit ya memang ada, cuman kan kita harus memutuskan. Okay. Ya, jadi kalau kita sulit untuk memutuskan, mungkin datanya kurang lengkap, maka kita cari data-datanya lebih lengkap lagi. Jadi misalnya kita ini boleh nggak ya melakukan begini? Antara boleh dan tidak kita masih ragu-ragu, maka kita cari sumber-sumber yang lain. Bagaimana ya kalau kita melakukan begini ini, apakah ini salah apa enggak? Sampai kita meyakini dan menemukan dan meyakini bahwa oke, itu ada aturannya begini, ya udah kita. Jadi mungkin kalau dinamakan sulit memutuskan itu mungkin ya tadi datanya mungkin belum sempurna, sehingga kita butuh waktu untuk membuat keputusan. Tetapi kalau data-datanya yang kita dapat itu kita anggap sudah bisa kita memutuskan, ya kita putuskan. Nah kalau sudah kita memutuskan, kembali ke tadi, nek iku berhasil, ya berarti keberhasilan kita bersama. Kalau itu berhasil adalah keberhasilan kita bersama, itu kunci dan prinsip yang Bapak pegang. Iya. Dilema etika Bapak. Ini ada istilah dilema etika, memutuskan antara benar dan benar. Misalkan Bapak pernah dihadapkan pada satu situasi ketika kelulusan siswa, misalkan Bapak. Nah itu terkadang kan ada siswa yang secara etika atau secara aturan itu tidak bisa dinaikkan Bapak nggih. Nah tapi ada pertimbangan lainnya yang memungkinkan siswa itu untuk naik kelas. Lah ketika menghadapi dilema yang semacam itu salah satu contohnya Bapak. Bapak akan mengambil keputusan berdasarkan aturan atau berdasarkan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang bisa untuk misalkan pertimbangan untuk masa depan siswa seperti itu Bapak. Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu kan balik lagi ya, kita ini kan ada aturan ya, ada aturan. Tetapi kan ada juga fleksibilitas di situ ya. Jadi misalnya ketika anak ini misalnya ya kalau ini mau bicara ke fokus masalah naik dan tidak naik ya. Sebenarnya kalau ada anak-anak yang tidak naik, menurut saya enggak tahu ini setuju apa enggak, itu sebenarnya kan kita sebagai gurunya kan belum optimal. Oke. Ya. Kenapa guru atau kita lah sekolah itu tidak membuat target anak itu naik 100%? Kenapa? Nah, jadi harusnya kan kita buat target naik 100%. Sehingga di sini
1 bulan pertama harus kita sudah evaluasi 1 bulan. Ada enggak siswa-siswa itu yang dalam tanda petik mungkin males atau tidak disiplin. Nah, kita catat itu. Nah, kemudian anak-anak yang istimewa ini yang dalam tanda petik dapat catatan merah ini, itu kita kawal terus. Supaya nanti tidak terjadi, tidak naik. Harusnya begitu. Siap. Jangan di belakang, oh iki gak mlebu 3 wulan wis diputusno gak naik, ya berarti kita kan tidak mendampingi. Oke. Nah, itu jadi sebelum sampai kepada keputusan yang sulit sama-sama benarnya itu memang kita harus optimal melayani. Misalnya ada anak yang depresi tidak tahu karena orang tuanya atau karena macam-macam. Kita nggak mau tahu. Yang penting pokoknya dia gak teko sekolah, gak masuk sekolah, ya kita anggap alfa. Nah di sini kita buat program itu Zero Alpha. Kita ada program Zero Alpha. Jadi kalau misalnya jam 7 ada pengurus kelas atau ya pengurus kelas ya. Ada namanya ini nggak ada keterangan. Maka tugas wali kelas nelpon orang tuanya atau anaknya. Siapa tahu mungkin orang tuanya lupa bahwa anaknya ini sakit, tapi karena mungkin panik ya nggak ngabari sekolah. Nah, maka tugas kita sebagai sekolah yang melayani prima, kita kontak orang tuanya. Kalau sudah ada jawaban dari orang tuanya, berarti anak ini kan sakit. Atau izin mungkin diajak orang tuanya kemana. Lah yang pernah, mungkin agak sering, itu enggak kontak. Nggak ada komunikasi. Jadi orang tuanya enggak kontak ke sekolah kontak enggak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya home visit. Ya, home visit. Jadi ternyata yang pernah kita temukan itu anaknya tidur, bapak ibunya tidur, ya wes, wassalam. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya kita kasih nasihat pada orang tuanya. Terus di absennya kita isi apa? Ya kita isi izin. Ya kita anggap bahwa anak ini memberitahukan ke sekolah bahwa ada masalah, mungkin dia masih ada masalah keluarga atau apa sehingga sampai nggak mau bangun. Nah itu kan kita anggap aja izin atau sakit. Sehingga kita ada program Zero Alpha itu. Oke, Bapak. Nah, dengan program Zero Alpha itu harapan kita tidak sampai terjadi seperti tadi. Gitu. Luar biasa sekali untuk program-programnya, ada Zero Alpha, kemudian mencegah supaya tidak terjadi hal demikian itu. Ada lagi Zero Jam Kosong. Oh, Zero Jam Kosong, ya Allah. Ya, Zero Jam Kosong itu anak-anak itu 10 menit itu laporan ke sistem kita. Gurunya ada apa enggak di kelas itu. Tetapi sebelum itu jam 6.15 itu dari kurikulum sudah mendata siapa-siapa yang hari ini tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit atau anaknya sakit atau pokoknya udzur lah. Nah, itu langsung sebelum 6.30 kurikulum sudah menata siapa nanti yang mengganti ini, itu sudah ditulis di papan, kemudian kita share ke grup. Itulah kemudahan era sekarang. Jadi guru itu meskipun mungkin masih di musola atau mungkin masih di mana, pokoknya dia baca grup mesti tahu tugasnya dia. Oh hari ini aku nggak ngajar jam 1-2. Oh nggak ada tugas, ya berarti dia bisa standby di ruang guru atau di mana. Tapi kalau misalnya ada temennya yang nggak hadir, oh aku saiki ngawal kelasnya ini, ya sudah dia langsung ke sana. Dan itu sudah kita sebelum Zero Jam Kosong kita diskusikan dengan teman-teman. Ini ada program gini gimana? Sampai setuju apa enggak? Kita semua enggak sehat terus, kita semuanya enggak mesti masuk terus. Tapi kita ingin anak-anak tetap didampingi di kelasnya. Nah, kita buat sistem. Nah, ternyata bagaimana kalau gurune wae sing enggak mlebu ayo. Ya apa gurune akeh enggak mlebu, ana sing dinas, ana sing lara, ana sing anu. Nah, itu langkah terakhir
kita titipkan di kelas sebelah. Jadi misalnya dari 31 rombel, misalnya 10 gitu yang ya nggak pernah terjadi sih, tapi ini ekstrim ya. Misalnya ekstrim itu terjadi, maka langsung kita, oh kelas ini bu ini, kelas ini bu ini yang terdekat itu yang paling ekstrim. Ya. Ya. Berarti kuncinya adalah komunikasi, kemudian konsisten melakukan pemantauan, evaluasi, pendampingan, kemudian yang tadi sampai pendampingannya kalau paling urgent sekali dititipkan di kelas 11. Jadi memungkinkan untuk tidak terjadi yang namanya jam kosong dan pelayanan terhadap anak itu bisa maksimal dan konsisten sehingga pilihan sulit pada akhirnya itu tidak ada. Karena kita sudah optimal dan memaksimalkan. Seperti itu nggih Bapak. Bapak, support system yang paling luar biasa dalam mendukung dan mempermudah segala keputusan Bapak itu siapa Bapak? Support system yang sangat... Ya, jadi kalau secara struktur itu kan ada kepala sekolah, ada waka ya. Jadi saya sangat mempercayai mereka untuk mensupport supaya sistem di lembaga ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Apalagi waka itu di struktur yang baru ini ada 3 staf. Jadi kurikulum wakanya 1, stafnya 3, kan berarti 4 orang. Jadi kalau waka saya 4 dikali berapa itu tadi? Kali 4, 16. Ada 16 orang yang bisa mensupport sistem ini supaya berjalan seperti yang kita harapkan. Ya namanya suatu sistem tetap harus kita evaluasi. Misalnya ada sistem yang tadi kurang ini kita benahi, kurang ini. Jadi kalau dikatakan namanya evaluasi atau koordinasi, hampir tiap hari kita ini. Kadang istirahat, kadang ya ini tadi jam 2. Ya sesering mungkin kita adakan koordinasi. Daripada terjadi miskonsepsi dan miskomunikasi seperti itu Bapak. Oke Bapak, dari semua pengalaman Bapak terkait dengan memutuskan sesuatu hal, pengalaman berharga atau mungkin hikmah yang dapat Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak itu apa Bapak? Yang paling saya rasakan ya kekeluargaan. Ya. Jadi enggak tahu ya kalau teman-teman kepala sekolah itu merasakan atau tidak. Kalau saya merasakan sekali. Jadi ketika saya di tempat A, di tempat B ya, karena saya menganggap mereka keluarga, meskipun sekarang saya enggak di sana ya masih terasa sebagai suatu keluarga. Apalagi ada grup. Jadi saya masih di grup itu ya masih seperti keluarga. Nah itulah yang menurut saya pengalaman yang yang sangat saya rasakan dan itu yang menurut saya tidak ada nilainya. Kalau kekeluargaan. Dinas kan paling kalau saya pribadi kan kurang 3 bulan, tapi kekeluargaan kan sampai mati ya toh. Nah itu yang karena ketika ketika ya jangankan kepala sekolah ya, guru aja kadang-kadang ada yang mengalami seperti itu. Karena mungkin pada waktu dia berdinas mungkin komunikasinya kurang bagus dengan teman-teman ya. Sehingga adanya dan tidak adanya itu enggak ngefek gitu untuk dirinya ya. Tetapi yang saya rasakan itu yaitu tadi, saya masih merasa meskipun sudah tidak dinas di situ itu seperti ya masih terjalin keluarga. Masih terjalin keluarga. Apalagi ada khataman, ada yang masih sampai jus biro itu kan masih terus gitu loh. Oke. Ya. Jadi rasa kekeluargaan yang terbangun di setiap tempat yang pernah jenengan pimpin seperti itu sampai sekarang masih terjalin seperti itu Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikan. Tadi alhamdulillah jawaban-jawabannya sangat membantu saya dalam
menyelesaikan tugas saya di calon guru penggerak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih. Hasil wawancara kedua dengan Bapak Cipto Wardoyo SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Surabaya. Dilema etika yang sering dihadapi beliau adalah berkaitan dengan memutuskan pembagian tugas guru sesuai dengan potensi, kompetensi, dan prestasi, bukan pada senior atau junior. Beliau selalu berupaya untuk memberikan keputusan yang adil dan berorientasi pada jangka panjang dan kebaikan sekolah maupun siswa. Tantangan lainnya adalah pada upaya mendisiplinkan seluruh warga sekolah, termasuk guru-guru, dengan meminimalkan dan memantau kehadiran guru di kelas agar tidak jadi kekosongan kelas dan siswa mendapatkan haknya untuk menerima pembelajaran secara optimal dan maksimal. Dilema etika yang juga pernah dihadapi beliau adalah ketika menghadapi wali murid yang tidak mendukung atau support terhadap program dan kebijakan sekolah, terutama pada kondisi sosial ekonomi yang beragam. Membuat kebijakan sekolah juga harus disesuaikan dengan keberagaman tersebut, sehingga semua dapat terlayani dengan baik dan optimal. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam ranah ini, beliau melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap permasalahan atau kasus-kasus yang perlu beliau ambil keputusan, serta mempertimbangkan pilihan-pilihan yang muncul dari permasalahan atau kasus tersebut. Beliau selalu konsisten memegang teguh keadilan dan landasan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu hal, termasuk nilai-nilai kebajikan. Jika suatu permasalahan atau kasus tersebut ada unsur pelanggaran secara hukum, maka sudah jelas jika hal tersebut adalah bujukan moral yang tidak ada nilai kebajikan di dalamnya dan tidak harus diambil keputusan. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini, pengambilan keputusan adalah dengan musyawarah mufakat dan diskusi, baik dengan Wakasek maupun pihak-pihak yang terlibat dengan hal tersebut. Koordinasi dan evaluasi adalah hal konsisten yang selalu beliau lakukan agar terjadi komunikasi efektif dan efisien, serta tidak terjadi pemahaman sepotong-sepotong terhadap suatu hal yang menyebabkan miskonsepsi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang beliau lakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan evaluasi. Selain itu, beliau selalu membangun rasa kekeluargaan dengan seluruh warga sekolah, namun tetap tegas dalam memutuskan sesuatu. Ketegasan ini bukan berarti beliau saklek dan tidak mau mendengar, namun sebaliknya, beliau selalu menjadi pendengar dan melihat segala hal dari berbagai perspektif, sehingga keputusan yang diambil adalah benar untuk kepentingan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif oleh beliau adalah dengan membangun komunikasi positif dan efektif, kemudian melihat permasalahan dari berbagai perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai kebajikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kondisi sosiokultural yang beragam serta kurangnya kesadaran pada diri seseorang adalah tantangan terbesar dalam membuat keputusan pada kasus dilema etika. Namun, tentu sulit bukan berarti tidak ada jalan atau solusi, karena ketika prinsip kepentingan umum dijunjung tinggi dan komunikasi dibangun, maka tidak ada perkara atau masalah yang sulit untuk diputuskan. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan dilema etika.
Karena ketika dilema etika itu terjadi, beliau segera berkoordinasi dan memutuskan kebijakan apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Teamwork, solidaritas, dan kepercayaan pada tim adalah kunci utama dalam membantu mempermudah untuk mengambil keputusan. Tim yang dimaksud adalah seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan menjadi bagian dari SMP Negeri 12 Surabaya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Teamwork dan melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif membuat kita dapat lebih terbuka. Tidak melupakan nilai-nilai kebajikan dalam memutuskan sesuatu hal adalah landasan untuk terciptanya sekolah yang berpihak pada murid maupun pada seluruh stakeholder yang berada di dalamnya. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul ketika wawancara adalah banyak nilai kebajikan yang dapat saya pelajari dari narasumber. Beliau memiliki cara tersendiri dalam memutuskan sesuatu hal, namun landasannya adalah pada prinsip nilai-nilai kebajikan. Paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan, teamwork, komunikasi, dan evaluasi secara konsisten dan berkala. Melakukan refleksi dan melihat segala hal dari berbagai perspektif, terutama pada hal-hal yang mengandung dilema etika di dalamnya. Rencana dan tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan, yaitu pertama, mempertimbangkan sesuatu berdasarkan resiko dan dampaknya. Kemudian berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil nantinya adalah keputusan yang bijaksana. Kemudian rencana terdekat saya akan menerapkannya di kelas sebagai pemimpin dalam kegiatan pembelajaran.